Tugas mandiri. Tugas mandiri. OSI, Open System Interconnection. Interconnection. Apa itu OSI layer? OSI layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer. Standar itu menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Apa saja yang termaksud dalam 7 OSI layer? 7 OSI layer. 1. Fisikal. 2. Data link. 3. Network. 4. Transport. 5. Session. 6. Presentation. 7. Application. 7 OSI layer dibagi menjadi 4 dan 3. 4. Fisikal, data link, network, transport. Dan 3. Session, presentation, application. Model layer OSI dibagi dalam 2 grup, upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. 7. Application layer. Aplikasi ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer. Protokol yang berada pada lapisan ketujuh. 1. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http. Juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar client dan server. 2. FTP, File Transfer Protocol, merupakan protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan. 3. NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diakses. 4. DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. 5. POP3, Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. 6. MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. 7. SMB, Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. 8. NNTP, Network News
Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. 9. DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Enam. Presentation Layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang ada dalam presentation layer. Yang pertama, Telnet. Telnet merupakan protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Kedua, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang merupakan salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim ke server email penerima. Yang ketiga, SNMP atau Simple Network Management Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan session layer, yaitu yang pertama NetBIOS. NetBIOS yaitu berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua, NetBEU atau NetBIOS Extended User Interface, yang merupakan berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ADSP atau ApplePack Data Stream Protocol, yang merupakan protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak putus. Yang keempat, PAP atau Printer Access Protocol, yang merupakan printer PostScript untuk akses pada jaringan ApplePack dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima, SPDU atau Session Protocol Data Unit, yang merupakan protokol yang mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keempat yaitu Transport Layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Proses yang hanya menambah fixing error kontrol dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Network layer, yakni lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan network layer, yang pertama IP. IP yaitu Network Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data, disebut datagram. Yang kedua,
address resolution protocol, yakni protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat, IGM yakni internet. Yang keempat, ICM, Internet Control Message Protocol, yakni mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi data mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima, IGP, Internet Group Message Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan pada penerima. Physical layer, lapisan kesatu ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan fisikal, yakni tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem pada layer